Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan buku SDKI Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, kemudian buku SLKI Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan buku SIKI Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, beserta cara pendokumentasiannya di perencanaan tindakan keperawatan. Sebelum kita sama-sama belajar menggunakan buku SDKI, terlebih dahulu saya sekedar mengingatkan bahwa di dalam SDKI, di Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, ada 3 jenis diagnosis keperawatan, yaitu yang pertama ada diagnosis aktual, di mana di sini cara penulisannya adalah masalah berhubungan dengan penyebab atau etiologi, dibuktikan dengan tanda gejala atau tanda subjektif, objektif, baik itu mayor ataupun minor. Sedangkan untuk yang kedua adalah diagnosis resiko. Di sini diagnosis resiko diawali dengan kata-kata resiko. Ya, cara penulisannya adalah masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Kemudian diagnosis yang ketiga adalah diagnosis promosi kesehatan. Cara penulisannya di sini adalah masalah dibuktikan dengan tanda gejala, tanda subjektif, objektif, baik itu mayor maupun minor. Untuk diagnosis promosi kesehatan biasanya diawali dengan kata kesiapan. Langsung saja kita akan belajar menggunakan buku SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Ini adalah cover depan dari buku SDKI. Saya menggunakan edisi 1 cetakan ketiga dari PPNI. Ya, jadi yang menyusun diagnosis keperawatan ini adalah tim Pokja SDKI DPP PPNI ya. Ini adalah cover belakangnya. Jadi di dalam SDKI ini ada 149 diagnosis keperawatan. Kita langsung saja bagaimana cara penggunaannya. Kita awali dari bagian daftar isinya terlebih dahulu ya. Ini adalah daftar isi dari buku SDKI. Di dalamnya ada banyak sekali diagnosis ya, baik itu yang aktual, yang resiko maupun yang promosi kesehatan. Jadi di sini dibagi menjadi kategori-kategori, ada 5 kategori ya. Dan di masing-masing kategori ada subkategori yang total keseluruhan dari diagnosisnya adalah 149. Nah, sekarang kita coba salah satu saja. Kita buka coba yang ansietas ya, halaman 180. Nah, ini adalah contoh dari salah satu diagnosis keperawatan yang aktual, yaitu ansietas. Di sini untuk ansietas, karena dia merupakan diagnosis aktual, di dalamnya lengkap. Jadi ada definisi, ada penyebabnya, ada gejala tanda mayor, dan ada tanda minor, baik yang subjektif maupun yang objektif. Karena memang dalam penulisan diagnosis aktual itu harus ada masalah, penyebab, dan tanda gejala mayor dan minor. Jadi masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda gejala mayor dan minor. Makanya di sini lengkap. Nah, sekarang kita coba buka diagnosis yang sifatnya risiko. Nah, ini saya contohkan risiko harga diri rendah kronis. Nah, dalam penulisan diagnosis risiko harga diri rendah kronis atau diagnosis risiko, rumusannya adalah masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Makanya di sini di dalamnya hanya ada definisi, faktor risiko, dan kondisi klinis terkait. Tidak ada penyebab dan tidak ada tanda mayor dan minor, baik itu yang subjektif maupun yang objektif. Nah, sekarang kita coba yang diagnosis promosi kesehatan. Nih ya, saya contohkan salah satunya adalah kesiapan peningkatan konsep diri. Nah, di sini
pada diagnosis ini hanya ada definisi, gejala tanda mayor dan minor serta kondisi terkait ya, karena memang dalam penulisan diagnosis promosi kesehatan hanya masalah, kemudian dibuktikan dengan gejala dan tanda mayor dan minor, baik itu yang subjektif maupun yang objektif. Jadi di dalam SDKI di sini sudah disesuaikan ya. Diagnosa aktual dia lengkap, ada penyebabnya, ada tanda gejala mayor minor, sedangkan diagnosa risiko hanya ada faktor risiko, dan diagnosa yang promosi kesehatan menyesuaikan gitu ya, tidak ada penyebab tapi ada tanda gejala mayor dan minor. Jadi menyesuaikan dengan pola penulisan dari jenis diagnosis. Ini adalah sedikit cara menggunakan buku dari PPNI, yaitu buku SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Sekarang kita coba bagaimana cara menggunakan buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Buku SLKI ini akan sangat bermanfaat ketika kita sedang menyusun rencana tindakan keperawatan, karena di dalam format rencana tindakan keperawatan ada tujuan dan kriteria hasil. Makanya di sini kita merujuk pada buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia untuk mengisi bagian kolom tersebut. Ini adalah cover depan dari buku SLKI. Saya menggunakan edisi 1 cetakan kedua. Ini cover belakangnya ya, yang menyusun sama dengan buku SDKI, yaitu tim Pokja SLKI DPP PPNI. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan bukunya? Kita coba buka dulu bagian daftar isinya dulu ya. Ini adalah daftar isi dari buku SLKI. Nah, di sini yang perlu kita cermati bersama ada di daftar isi yang ketiga dan keempat dan kelima. Di situ ada daftar luaran keperawatan dan ada daftar tautan SDKI SLKI. Untuk memudahkan, kita buka terlebih dahulu yang daftar tautan SDKI SLKI, kemudian kita nanti masuk ke daftar luaran keperawatan. Nah, sekarang kita masuk dulu ke daftar tautan SDKI SLKI. Kita buka dulu. Nah, ini adalah daftar tautan SDKI dan SLKI. Ya, ini isinya ada 2 halaman ya. Nah, sekarang saya ambil saja salah satu, yaitu ansietas halaman 154. Kita coba buka dulu. Ini ya halaman 154, kemudian ini bagian ansietas. Di sini di dalam SLKI ada pilihan luaran utama dan luaran tambahan. Itu ya. Kita menentukannya ya sesuai dengan kondisi pasien dan kemampuan perawat dalam memberikan intervensi ya, sehingga luarannya nanti menyesuaikan. Anggap saja kita ambil salah satu luaran saja, yaitu luaran utama dari diagnosis ansietas, yaitu tingkat ansietas untuk luaran utamanya. Nah, tingkat ansietas ini kita buka di daftar luaran keperawatan. Kita kembali lagi ke bagian depan, yaitu di bagian daftar luaran. Nah, yang ini ya, daftar luaran keperawatan. Kita cari yang tingkat ansietas. Di sini, nah ternyata ada di belakang ya. Ini di halaman 132. Kita buka tingkat ansietas. Nah, ini adalah tingkat ansietas. Jadi ini luarannya dari diagnosis keperawatan ansietas. Di sini ada definisi, ada ekspektasi, dan ada kriteria hasil.
ya. Jadi nanti dalam proses penulisan untuk luaran ini adalah contohnya setelah kita memberikan intervensi keperawatan selama misalnya 1 hari, luaran keperawatan, kemudian ekspektasi, kemudian dilanjutkan dengan kriteria hasil. Jadi contohnya setelah diberikan intervensi keperawatan selama 1 hari, tingkat ansietas, kemudian dilanjutkan dengan ekspektasi ya, tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil apa? Ya, jadi dipilih kriteria hasilnya yang sesuai dengan kondisinya pasien. Tidak harus semua di sini diambil. Tapi kalau memang dari semua tanda gejala kriteria hasil ini ada di pasien, ya kita bisa ambil semuanya. Tapi kalau memang hanya beberapa, ya kita ambil yang cocok dengan kondisinya pasien. Itu untuk penulisan dari SLKI. Jadi ini cara menggunakan buku SLKI. Buka dulu bagian tautan SDKI dan SLKI ya, buka dulu bagian tautan ini untuk mencari luarannya apa gitu ya. Jadi diagnosisnya apa, luarannya apa. Kemudian setelah ketemu luarannya apa, kita buka yang daftar luaran keperawatan ya, baru kita di situ nanti menyusun kalimatnya di dalam kolom tujuan untuk luaran dan kriteria hasil. Ya, demikian untuk cara penggunaan buku SLKI. Ini adalah contoh untuk pendokumentasian rencana tindakan keperawatan. Di dalam rencana tindakan keperawatan, di sini ada beberapa hal yang harus diisi. Diagnosis ya, sesuai dengan prioritas ya penulisannya, kemudian tujuan yang isinya luaran dan kriteria hasil, dan juga intervensi. Nah, sekarang kita contohkan dulu untuk pengisian di diagnosis dan tujuan. Tadi kita sudah memilih salah satu diagnosis keperawatan dari buku SDKI ya, sesuai dengan hasil pengkajian, yaitu diagnosisnya ansietas. Di sini ansietas merupakan diagnosis aktual, sehingga cara penulisannya adalah masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda gejala. Contohnya di sini adalah ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian dibuktikan dengan sulit tidur, merasa takut akan segera meninggal karena penyakit kanker yang diderita, pusing, tekanan darah meningkat, frekuensi nadi meningkat, gelisah, dan anoreksia. Kemudian untuk penulisan tujuan yang isinya luaran dan kriteria hasil di sini, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 hari, maka tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil A. Perilaku gelisah menurun, keluhan pusing menurun, frekuensi pernafasan menurun, frekuensi nadi menurun, tekanan darah menurun, anoreksia menurun, verbalisasi khawatir atau takut menurun, pola tidur membaik. Nah, di sini untuk penulisannya juga mengacu pada penulisan luaran serta kriteria hasil yang ada di buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Untuk pendokumentasian secara tertulis di kotak ungu ini ya, caranya adalah setelah dilakukan intervensi keperawatan selama titik-titik-titik, di sini titik-titik diisi boleh hari, boleh jam gitu ya, tergantung dari kondisi masing-masing pasien. Kemudian dilanjutkan dengan maka, dilanjutkan dengan isian luaran keperawatan dan ekspektasi dengan kriteria hasil A, B, C, D. Nah, di belakang kriteria hasil di sini dituliskan hasilnya ya, menurun, meningkat, atau membaik. Nah, di sini saya contohkan perilaku gelisah, hasil menurun gitu ya, keluhan pusing menurun, dan seterusnya. Kemudian untuk pendokumentasian di komputer, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 hari atau 2 hari atau 3 jam atau 4 jam gitu ya, diisi waktunya. Kemudian maka diikuti dengan luaran keperawatan dan ekspektasi dengan kriteria hasil
Di sini saya contohkan perilaku gelisah kemudian diikuti dengan skor ya. Jadi skornya 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi skornya bisa dilihat di buku SLKI ya. Di situ sudah lengkap kriteria hasil dan juga dengan skornya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari intervensi dari salah satu contoh diagnosis keperawatan yang tadi sudah saya buka, yaitu ansietas, dengan cara membuka buku SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Ini adalah cover depan dari buku SIKI. Saya menggunakan edisi 1 cetakan kedua. Ini cover belakangnya yang menyusun tim Pokja, SIKI, DPP, PPNI. Nah, sekarang kita awali dari membuka daftar isinya terlebih dahulu. Nah, ini adalah daftar isi dari SIKI ya. Di situ ada daftar intervensi keperawatan dan daftar tautan SDKI SIKI sebelum bab 1. Nah, cara menggunakan buku ini adalah kita buka terlebih dahulu daftar tautan SDKI SIKI. Kemudian setelah kita buka daftar tautannya, baru nanti kita buka ke daftar intervensi keperawatan. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke daftar tautan SDKI SIKI di halaman Romawi 20. Nah, ini adalah daftar tautan SDKI SIKI untuk diagnosis ansietas, ada pada halaman 452. Ya, kita cari di halaman 452. Nah, ini adalah diagnosis ansietas. Di sini sudah ada daftar intervensi yang bisa kita gunakan. Ada intervensi utama dan ada intervensi pendukung. Kita menggunakan intervensi utama atau intervensi pendukung sesuai dengan kondisi pasien ya, dan kemampuan dari perawat dalam merawat pasiennya. Kita contohkan saja, kita mengambil intervensi yang utama, yaitu reduksi ansietas dan terapi relaksasi. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa intervensinya adalah reduksi ansietas dan terapi relaksasi, sekarang kita menuju ke daftar intervensi keperawatan di halaman depan ya. Tadi di daftar isi ada di halaman ini ya, halaman Romawi. Ya, ini adalah daftar intervensi keperawatan. Kita cari yang reduksi ansietas dan terapi relaksasi. Ternyata ini reduksi ansietas ada di halaman 387 dan untuk terapi relaksasi ada di halaman 436. Sekarang kita coba dulu yang reduksi ansietas 387. Nah, ini adalah intervensi utama tadi dari ansietas, yaitu reduksi ansietas. Di sini di dalam reduksi ansietas ada definisi dan ada tindakan ya. Tindakan-tindakan di sini juga lengkap. Kalau di SIKI ini ada 4 kategori tindakan ya. Ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, dan ada kolaborasi. Ya, kita bisa memilih dari tindakan-tindakan yang sudah ditetapkan di SIKI ini yang kira-kira nanti bisa kita aplikasikan di pasien. Kita boleh menggunakan semuanya, boleh hanya yang bisa kira-kira kita gunakan atau kita intervensi, kita berikan ke pasien. Jadi reduksi ansietas ini adalah intervensinya, sedangkan yang di bawah di sini adalah tindakannya.
Nah, sekarang kita coba yang terapi relaksasi. Nah, ini adalah intervensi yang kedua, yaitu terapi relaksasi. Tindakannya di sini ada observasi, terapeutik, dan edukasi. Jadi tidak ada kolaborasi ya, karena ini murni mandiri, tindakan mandiri dari perawat. Ya, jadi dari reduksi ansietas dan tindakan-tindakannya tadi serta intervensi terapi relaksasi dengan tindakan-tindakannya ini kita bisa masukkan di kolom rencana tindakan keperawatan. Ya, ini ya cara penggunaan dari buku Psiki. Jadi kita buka dulu tautan SDKI Psiki, kita cari dulu intervensinya apa, baru kita membuka ke daftar intervensi keperawatan. Setelah kita mencari dan menentukan intervensi dari buku Psiki, buku standar intervensi keperawatan Indonesia, setelah itu kita dokumentasikan di rencana tindakan keperawatan bagian kolom intervensi. Cara penulisannya kurang lebih demikian ya. Jadi saya di sini memilih dua intervensi ya. Yang pertama adalah reduksi ansietas dan yang kedua adalah terapi relaksasi. Ini saya contohkan dulu untuk yang pertama reduksi ansietas. Cara penulisannya kita tuliskan lengkap saja, tindakan observasinya apa saja, kemudian tindakan terapeutik, tindakan edukasi, dan tindakan kolaborasi. Tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi di sini ini sesuai dengan pengkategorian yang ada di dalam buku Psiki ya, buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Di situ sudah lengkap, semuanya ada. Apakah tindakan-tindakan yang ada di Psiki kita tuliskan semua di sini? Dipilih saja yang kira-kira cocok dan bisa diaplikasikan di pasien ya. Mana-mana tindakan observasi yang cocok, mana tindakan terapeutik yang cocok, kemudian mana tindakan edukasi yang cocok, dan mana tindakan kolaborasi yang cocok. Kalau kita masih dalam proses belajar, alangkah baiknya jika penulisannya demikian ya. Jadi ditulis saja tindakan observasinya apa saja, tindakan terapeutiknya apa saja, agar kita lebih mudah untuk melihat oh tindakan yang saya lakukan ini termasuk tindakan apa. Yang berikutnya di sini adalah tindakan yang kedua, hasil kita memilih di buku Psiki tadi, yaitu terapi relaksasi. Di sini untuk terapi relaksasi menurut buku Psiki ada 3 tindakan saja ya. Jadi untuk tindakan kolaborasinya tidak ada. Kita bisa memilih untuk masing-masing tindakan ini ya, observasi, terapeutik, dan edukasi, mana-mana tindakan yang bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi pasien kita. Ya, jadi kurang lebih demikian cara penggunaan buku SDKI, SLKI, dan juga Psiki, dan cara mendokumentasikannya di bagian rencana tindakan keperawatan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.